Ini nih diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik komunikasi digitalmu Tanpa batasan Nah. soal penyadapan sama sekali. tuh, tanpa batasan lagi. Tanpa batasan bisa apa aja banget kan berarti. Berarti isi folder rahasia gua Tuh. Kenapa lo punya folder rahasia? ada tagihan. Iya, Oh. kan gak enak ya dilihat teman-teman sebelah kita kan gak enak ya. Hukum itu kan bahasa sangat penting. Iya. Kayak ya, gini, yang paling gampang yang paling populer adalah atau dan atau itu beda semua. Iya. Oleh karena itu banyak terminologi juga, penangkapan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan, semuanya beda semua. Iya, makanya kadang gini juga ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat berita, kadang ada orang dia nggak salah gitu ya, sesimpel apa gitu. Karena dia nggak melek hukum, jadi dia bisa kayak jadi salah kan? Nah, atau gini, bukan berarti ketika dia tidak melek hukum jadi salah, tapi dia gak aware bahwa dia gak salah. Itu Dia mikirnya kayak, anjir gue ditangkap nih, bla 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 bla. Aduh, gimana nih? Padahal sebenarnya dia gak salah. ya. Dan dia sebenarnya bisa ngelawan. Contoh nih misalnya kayak surat perintah penangkapannya gimana Pak? Karena gini, lu tidak bisa ditangkap kalau lu tidak melakukan tindak pidana. Jadi gini, penangkapan itu cuma bisa dijustifikasi tanpa surat kalau lu tertangkap tangan. Contoh lu lagi masuk rumah orang, lagi mau nyolong, ketangkep, ya itu emang gak perlu surat perintah. Iya, maling ayam. Iya, maling gitu ayam. ya. Nah, itu memang kayak itu emang gak perlu surat perintah penangkapan, itu tangkap tangan. Oke. Tapi kalau lu lagi ngapa-ngapain, lagi kayak scrolling, lagi makan, tiba-tiba kayak ditangkep, nah itu emang lu harus pakai surat perintah. Surat perintah. Surat perintah penangkapan. Lu bisa minta. Bisa minta. Iya, Pak, mana surat perintah penangkapannya? Oke. Gak bisa tiba-tiba diseret. Gak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. I have my rights. Ya. Iya. Bisa ngomong kayak gitu dong berarti. Kayak di film-film. Iya. Saya akan menghubungi Iya. pengacara saya. Ya kan gitu bisa kan. Itu bisa. Iya. Jadi kalau misalnya lu gak dikasih surat ya, itu pelanggarannya. Pelanggaran. Ya, tapi sorry, kalau kita bicara penangkapan tuh, penangkapan sebenarnya agak tricky karena ini salah satu paling banyak pelanggaran di Indonesia. Nggak bisa buat makanya. bridging nih. Iya. Makanya kan jadinya isu kemarin yang muncul itu Iya. jadi menyeramkan. Menyeramkan karena 4 poin itu, 4-4 itu kayak sangat bisa menyentuh masyarakat kan. Oh iya, 4 poin itu ya, apa yang ada penyadapan, Iya. pemblokiran, Iya. apa penyitaan sama Iya. penangkapan, penahanan dan lain-lain. Gue sesimpel membaca, menyadap, merekam apa segala macam gitu aja gue udah, walah mak berarti HP gue dengan mudahnya ditelusuri. Itu kan kayak wow, serem dong. Iya kan? Ya itu emang problematik sih. Iya, makanya kayak 4-4-nya itu tuh juga dibaca satu-satu aja udah, waduh. Ya, Susah gue sih takut ya kalau gue ya, karena ya pas gue baca itu apalagi narasi yang keluar di X, di Instagram. Gue ngelihat pada ngepost semua, ya, FOMO kan pasti kan. Pengen ngepost juga. Bukan FOMO sih, takut gue. Takut. Ya. Satu-satu yang bisa gue lakukan adalah bersuara juga, gitu kan. Jadi ya udah ikutan nge-tweet gitu kan. Iya. Dan apa segala macam. Cuman malah ternyata terjadi perdebatan ternyata di situ. Perdebatan. Dari informasi yang ada kayak yang sempat dibikinin posternya kan sama Bijak Memantau. Bijak Memantau, oke. Kalau nggak salah ya, Iya. Bijak Memantau dia ngeluarin poster dan itu yang banyak disebar. Ya. Gitu kan. Nah, ngebacanya aja gue udah ya Serem. Iya, horor. Serem itu. Iya kan? Ini nih diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik komunikasi digitalmu Tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. tuh, tanpa batasan lagi. Tanpa batasan bisa apa aja banget kan berarti. Berarti isi folder rahasia gua Tuh. Kenapa lo punya folder rahasia? ada tagihan. Iya, kan gak enak ya dilihat teman-teman sebelah kita kan gak enak ya. Iya, itu satu. 2 kan ini membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online-mu, ya Itu kan. ini emang problematik sih. Iya, rekening. Apalagi bank, dengan zaman medsos. QRIS sekarang. Tuh. Gua gak bisa bayar makanan gua. Oh, udah jarang megang cash kan? Iya. Iya, apa-apa pakai QRIS tuh, ya Data kan. di drive. Ah. Data di drive kan
kenangan-kenangan masa lalu gue Alah mak tuh. dikunci tiba-tiba. Iya. Gimana tuh? Kalau mau lihat lagi susah ya. Hai. Huhuhu. Apalagi poin 4 tuh, Apa tuh? menangkap, Oh, iya. melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ada. Gimana Ge? Gimana Dari- Ge menurut lo nih? Dari 4 poin ini menurut lu gimana? Gini, Ah. menurut gue nih ini gue mencoba subjektif mungkin ya dari perspektif gue. Heeh. Tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Oke. Ya, itu otomatis sih tidak semuanya benar, berarti tidak gini. tetap ada yang Pokoknya gini, mengandung misinformasi. benar. Mengandung misinformasi. Oke. Jadi kayak contoh kayak satu, diam-diam menyadap, merekam dan mengotak-atik tanpa batasan sama sekali itu gini. Frasa sama sekali itu sebenarnya kayak sangat challengeable. Oke. Satu, jadi gini, apakah bisa menyadap gini, ketika apakah mereka bisa diam-diam menyadap? Iya. Oke. Tapi apakah tanpa batasan sama sekali? Nah ini, Hmm. misinformasinya itu di frasa sama sekali. Sorry, potensi misinformasi. Potensi misinformasi. Ya, tapi kalau untuk yang kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos sampai data-data di drive, ini gue bisa bilang benar. Oke. Benar. Jadi kalau kita bilang membukukan rekening bank, medsos, itu benar. Medsos kita sama rekening bank itu beneran bisa diblokir. Oke. Dan Blokir tapi bukan berarti disita ya. beda. Blokir Beda sama- ya. Blokir aja kan. Blokir. Oke. Namanya masih nama kita tuh. Nah, dan gini, Kalau kalau duitnya dia lumayan. Ya duit kita mah. Iya. gue sangat terganggu sih kalau di duit gue diblokir. Kalau kita mah ya udah lah ya. Iya. Paling berapa sih? Itu juga duit lewat doang aja. Asal jangan pas gajian aja. Iya. Wah, kalau pas gajian berdarah-darah. Gini, Iya. apa yang tadi gue bilang, kita gak usah bicara soal jumlah duit deh. Oke. Gue ke kantin aja makan gado-gado atau apa beli ayam pakai QRIS. Tuh, nggak pakai cash kan lu? Iya, gue gak bisa beli gado-gado. Gado-gadonya nyatet sih. Bu, catat dulu, Bu. Gitu lah. Jadi Ya. apa? Nah tapi gini. Dan kan muncul ini nih apa? Muncul kayak poster tandingan nih apa hoax tentang KUHAP yang judulnya itu. Heeh. Yang Ya, itu dimana baru beredar ya. baru beredar. Baru beredar. Yang dibilang tuh semuanya hoax tuh. Kayak 1 hoax, 2 hoax, 3 hoax, 4 hoax. Nah yang menurut gue ini ironis. Karena Oke. gini. Kalau nomor 1 bahwa itu apa ini ada pembatasan diatur kemudian itu gini. Ini sebenarnya agak tricky nih. Mm-mm. Karena intinya nomor 1 baik dari sisi kiri yang apa klaim bijak memantau ini yang tidak ada batasan sama sekali maupun klaim hoax yang bilang bahwa enggak kok ada batasan tapi lagi akan diatur kemudian itu sebenarnya tuh irisannya tuh gini bisa dianggap sama-sama benar Oke. karena gini kayak dibilang yang dari bijak memantau bisa bilang kalau batasannya belum diatur berarti belum diatur sama sekali dong. Oke. Tapi di satu sisi dari sisi yang bilang ini hoax bisa bilang loh ketika ada batasan yang akan diatur kan tidak sama dengan tidak diatur sama sekali. Wah. Berarti sebenarnya sudah ada aturannya. Akan ada pengaturannya. Akan ada. Iya. Berarti belum ada. Belum. Nah, tapi gini. Nah, ini challenge-nya di sini kuncinya nih. Oke. Apakah pengaturan yang akan diatur kemudian sama dengan tidak diatur sama sekali? Iya, beda, itu beda kan. Ya kan? Iya. Ini Yang dia. Gini. Yang satu udah ada niatnya Bang Dik. Udah niat, gugu udah niat yang penting ya gitu katanya. Nah, makanya gini, menurut gua ya. Kalau dari bijak memantau waktu nulis ya, diam-diam menyadap, merekam dan mengotak-atik komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan saat ini. Nah, itu Oke. bisa dibilang benar. Karena Oke. UU-nya belum diatur. Ya. Tapi ketika dia bilang sama sekali, nah ini nih memicu perdebatan. Ya berarti dari kata sama sekalinya itu bisa dibilang misinformasi. Ya, tapi untuk diam-diam menyadapnya itu bisa dilakukan sepihak, ya benar. 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 Oke. Lu bisa diam-diam disadap. Ya Oke. karena ini hukum satu kata tuh sensitif. Benar Sensitif, tadi. Iya, bisa berubah. Atau sama dan tuh beda semua artinya. Ya. Sama sekali juga beda artinya. Iya, Gua iya, lah, iya, tapi ya udahlah kita gak usah fokus itu untuk Gue apa? sebagai orang yang awam, Heeh. masyarakat biasa, Iya. yang nggak melek hukum ya gue nggak ngerti bedanya. Ya, makanya kita Terus bincang terang. hukum biar melek Ya, hukum. tapi Ya. gini, kalau kita bicara untuk jadi garis besar ya, apa kalau bisa diam-diam disadap benar? Ya. Gampang aja gitu. Oke. Wow. Nah, tapi kalau untuk kita membuka sepihak tabungan itu benar. Dan justru klaim bahwa ini hoax. Jadi kan ini ada klaim bahwa ini hoax kan. Jadi diklaim bahwa
enggak kok yang namanya apa pemblokiran harus melalui izin hakim terlebih dahulu. Jok, Itu justru yang geser hoax. kanan dah. Ya, Geser berarti ininya nih. Yang Gak usah, kanan, gak yang usah, kanan. aman. Gak usah, aman, Aman. ya udah. Ya. Jadi itu justru yang hoax. Oke. Kenapa? Kalau kita ngelihat di pasal 140 di ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu emang kelihatannya iya pemblokiran harus ada izin hakim. Tapi masalahnya ada ayat 7 sama ayat 8 yang ngomong bahwa pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri, Oke. ya, dalam keadaan mendesak. Oke. Nah, jadi ketika dibilang bahwa pemblokiran harus dilakukan dengan izin hakim terlebih dahulu, malah dia yang hoax. ya jadi salah ya. Salah, Oke. karena ada udah ditulis terang-terangan di satu pasal yang sama, di pasal 140, ada kondisi yang memungkinkan pemblokiran dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Jadi ketika makanya jadi kayak menurut gua malah jadi lucu. Oke. Lu ngeklaim ini hoax dengan hoax. Oke. Makanya jadi benar pemblokiran bisa dilakukan sepihak dengan keadaan mendesak, dan yang jadi masalah keadaan mendesak itu juga abu-abu. Abu-abu. Iya kan? Iya. Keadaan mendesak bagi siapa? Nah, gini masalahnya nih. Jadi keadaan mendesak nih, kalau di pasal 140 ayat 8 huruf D, Heeh. itu didasarkan pada pertimbangan penyidik. Tuh. Berarti suka-suka penyidik aja. Yes, dan ini jadi masalah. Jadi gini, ini kalau kita bicara KUHAP tuh sebenarnya strict banget. Ini kita bicara KUHAP yang lama dulu nih. Ya. Contoh nih kalau KUHAP yang lama, kalau lo mau melakukan penangkapan, itu lo harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu diatur lagi dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014, harus berdasarkan 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Ini dari frasa bukti permulaan cukup nih. Harus berdasarkan 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Nah, 2 alat bukti ini harus berdasarkan bukti yang diatur dalam KUHAP juga. Surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk. Jadi dari satu frasa bukti permulaan cukup ini bisa bercabang kemana-mana. Nah, kita lompat nih ke RUU KUHAP. Ya. Berdasarkan pertimbangan penyidik. Oke. Gak jelas. Oke. Kalau penyidiknya mut-mutan, Iya. Kalau penyidiknya nggak suka gitu ya sama Iya. gue, udah sikat aja gitu. Nih. Bisa. nih dulu pernah nyikat gue di kantor nih gitu. Tahu-tahu jadi penyidik gimana? Atau kayak lu saingan nih dapetin pasangan nih. Kalah. Ya. Tiba-tiba nih ngeliat kan bahagia banget nih si anjing. Lihat Instagram kan. Iya. Kok kelihatannya apa? Iya. Kok harusnya aku yang di sana? Kita nggak tahu. Tapi itu bisa terjadi Benar, dong. bisa terjadi. Iya, Bisa iya. terjadi. Potensinya ada berarti ya. Iya. Potensinya ada. Potensinya ada. Dan gini, nah ini jadi masalah. Jadi kan di Indonesia ini mengenal mekanisme pra peradilan. Lu bisa challenge. Contoh kayak penangkapan tadi. Kalau lu misalnya kayak contoh penangkapan dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup, kayak contoh nggak ada apa, oh ini buktinya nggak bener nih, atau misalnya di prosedurnya. Jadi gini, surat perintah penangkapan itu ada unsur-unsur ya. Ini contoh ya. Ya. Dia harus ada misalnya kayak identitas tersangka, terus juga harus ada uraian kejahatan yang dipersangkakan, alasan penangkapan, atau tempat pemeriksaan, atau tempat dia diperiksa. Kalau contoh nih surat penangkapan gak ada tempat pemeriksaan, itu bisa di-challenge, gak sah nih surat penangkapannya. Ya. Nah tapi gini, kalau kita bicara tadi yang pemblokiran, lu nge-challenge di pra peradilan nih. Kayak saya gak terima nih diblokir nih. Ya penyidik tinggal bilang, dasarnya apa nih? Ya pertimbangan saya. Tuh. Kelar. Menurut dia. Iya. Dan pun kalau pra peradilan tetap diblokir dulu kan. Iya, at least Iya, sepanjang Udah kejadian. Udah kejadian. Lu tiba-tiba mau beli makanan. Lah, kok Blokir nggak nih. bisa? Iya. Kok nggak bisa nih? Selama proses pra peradilan, lu harus bawa cash. Wow. Berat. Itu pun lu harus bawa cash yang ada sebelum diblokir kan? Iya. Atau minjem teman. Susah. Hari gini minjem duit susah. Intis ekonomi. Iya, susah. Gak bisa. Iya. Itu ya poin 2 tuh. Poin 2. Jadi emang Keras nah, ya berarti. Ya. nah gini masalahnya dan medsos. Masalahnya gini, kalau kita lihat di definisi pemblokiran itu emang mencakup informasi elektronik,
Oh, Masuk. berarti misalnya gue posting-posting Heeh. gue sama pasangan, Ya. penyidik iri, nggak suka, Karena harusnya gue yang di Blokir sana aja nih. ya. Harusnya aku yang di sana. Iya. blokir aja udah nih. Secara teori tuh gini, kalau kita bicara di RUU Kuhap draft versi 18 November di pasal 1 angka 37, emang bisa masuk tuh akun medsos. Wow. Jadi bisa aja kayak apa? Wow. Tadi penyidik kan kesel kan ngeliat kayak anjing nih apa kayak ngepost kebahagiaan melulu. Iya. Blokir aja udah kayak. Berarti potensi penyalahgunaan Ada. Ada ya. ada kan? Gini, Ada. kita bukan menuduh gini. Kita bukan menuduh bahwa penyidik akan melakukan kayak gitu ya, enggak juga. Apa? Enggak. Iya, iya, iya. Tapi- Enggak. Ini kan Oh, perandaian. iya, Iya. tapi Ini kita awam ya. Dan kita takut. Ntar tiba-tiba diblokir aja. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak suka sama podcast ini tiba-tiba ya Itu juga mungkin ya. secara teori ya. Iya. mungkin dong. Ya minimal gini, let's say nih ngeliat nih kayak kok tiba-tiba apa let's say nih dia ngeliat kan podcastnya kan, gue gak suka nih. Atau gini deh, menurut definisi penyidik itu hoax. Kita Ya. diblokir tiba-tiba, Set. jebret, Nah, hilang tuh AdSense kita kan. iya. Kayak udah ada aja. Belum ada ya. Belum. Baru episode nol. Ini episode 0. Misalnya, Iya. misalnya nih udah jalan, gak usah sekarang dah. Heeh. Ya sekarang kan masih episode 0. Iya. Cuman siapa tahu kan kita berkembang, Iya, berkembang terus. terus kita udah banyak yang nonton, Heeh. terus kayaknya wah nih dibilang mengandung misinformasi. Ya. Berarti udah tinggal blokir aja. Bisa? Secara teori bisa, secara teori. Wah. Secara teori apa ketika itu terjadi ini misalnya anggapnya kita dianggap menyebarkan misinformasi. Oh iya benar itu bahaya tuh. Itu bahaya. Wow. Berarti akun-akun apa di medsos nih saat ini yang dianggap menyebarkan misinformasi bisa diblokir gitu aja tiba-tiba. Iya, tinggal diblokir aja udah. Yes. Simple ya. Ya meskipun gini, kalau dia beneran menyebarkan misinformasi, gue have no problem. Ini gue pribadi ya. Iya, iya. Gue pribadi kalau ada akunnya isinya nyebarin hoax melulu, kayak ya udah menurut gue ya. Tapi yang jadi masalah adalah hoax menurut siapa? Iya. Kalau misalnya kayak contoh nih kayak ya anggap aja bijak memantau nih. Tapi kalau ini dianggap sebagai hoax, ya susah juga. Dan berarti gini, Iya. jadi susah juga untuk melakukan pergerakan. Oke. Pergerakan apa? Ya misalnya pergerakan gini, misalnya kita ada protes soal kebijakan-kebijakan dari pemerintah misalnya Iya, contoh, kita nggak iya. setuju. Oh. Ya, karena emang harus kan demokrasi kan. Iya. Harus disuarakan dong. Nggak Yes. apa-apa bersuara. Di sini kan gini, ini kalau kita mau berbaik sangka ya bisa aja dari apa ketika ngebuat protes itu kan belum tentu semua kalimat kita dari awal sampai ujung bener semua. Ya. Jadi kayak kita Iya. protes nih panjang, bisa aja keselip nih 1-2 kata nih. Nah 1-2 kata itu kan bisa jadi kalau kita bicara hukum ya, Iya. bisa jadi sumber kita dituntut atas penyebaran informasi hoax. Dari 1-2 kata nih kita nggak pengen ngebuat 1-2 kata yang jadi celah ya. iya. Oke. Kita bisa aja nih ngebuat thread panjang nih, ada 1, 2, 3, 4. Terus temu ini, di poin 7 ada yang salah nih, ada frasa yang salah di poin 7 nih. Celah nih. Tapi kan bukan berarti satu namanya salah kan? Ya. Ya, sama nih kayak let's say nih. Ini kan bijak memantau bikin ini. Iya. Terus dari pihak waktu itu kan sempat dibilang hoax juga kan. Ya, Sama DPR ya. sama DPR. Ya. Dibilang hoax. Berarti padahal ada bagian-bagian yang salah tapi ada bagian yang benar. Tetap dikategorikan sebagai hoax dan Yes. bisa kemungkinan diblokir juga. Kalau kita bicara blokir, konteks pemblokiran ya. Bisa aja kayak akunnya bijak memantau, habis itu kayak gak bisa diakses lagi. Karena dianggap terlibat dalam penyebaran misinformasi misalnya. Ya. Bisa aja, Ya. itu possible. Wow. Padahal tadi kalau kita lihat ya tadi gak semuanya benar memang kalau kita bicara kata per kata ya. Ya. Tapi bukan berarti dia salah juga. Bukan berarti salah juga. Iya kayak ini nomor 2 nih benar. Ini benar nomor 2. Membekukan sebiak tabungan dia benar. Ya. Nah, yang sekarang Ya. poin ketiga, Ya. 3. ngambil HP, laptop, data elektronik disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan kalau kamu bukan tersangka. Tuh. Gimana tuh? Gini, poin ini secara kalimat utuh ya. Nah. Hanya bisa dianggap benar khusus di HP dan laptop. Yang Ya. udah pasti nih. Karena kalau kita bicara di RUU Kuhap yang sekarang, penyitaan itu hanya bisa dilakukan atas benda gini. Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya bisa dilakukan khusus untuk benda bergerak dan dalam batas waktu 5 hari kerja.
Jadi di sini kalau untuk HP laptop tuh udah iya benar, HP laptop tuh bisa disita begitu aja. Karena mereka berdua benar bergerak. Dan elektronik kan masih arguable. Oke, Oke. Nah, data elektronik. ya, tapi gini, mungkin yang akan sebenarnya yang agak kurang tepat nih nomor 4 sebenarnya ya. Nomor 4. Iya. Nah, Oke. poin 4 nih. 4. Serem nih. Iya. Menangkap, Mm-mm. melarang. Melarang meninggalkan tempat. Menggeledah, Geledah. bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi. Ya, tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini tuh sebenarnya ini mohon maaf ya ini kepada bijak memantau ya. Ini at least menurut gue ini salah. Karena Salahnya Oke. di mana ya? at least kalau untuk penangkapan di pasal 94 RUU KUHP versi 18 November, penangkapan itu harus dilakukan berdasarkan dua alat bukti kepada seseorang diduga melakukan tindak pidana. Jadi gak mungkin tanpa konfirmasi tindak pidana orang ada dua alat bukti. Dan gini, yang lebih penting lagi, di pasal 95 ayat 1, itu penangkapan itu harus dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka. Surat Ketika- tugas. Surat tugas. Jadi ketika seseorang udah jadi tersangka, gak mungkin gak ada konfirmasi tindak pidana. Ya, Karena tersangka itu tuh dilakukan melalui penetapan tersangka. Ketika lu ditetapkan sebagai tersangka, ini gak mungkin gak ada konfirmasi tindak pidana. itu udah panjang tuh. Kalau udah jadi tersangka tuh udah panjang kan berarti kan? Ya. Ya, at least sudah melalui proses penyelidikan dan gini, ketika seseorang udah ditetapkan sebagai tersangka, itu pasti dari proses penyidikan. Ya berarti nggak bisa tiba-tiba dong. Ya, Gua nggak tiba-tiba bisa. ditangkap gitu kan. Iya. Di rumah gitu kan. Gue lagi Lu lagi ngopi banget. Lagi bikin kopi seduhan lu itu. Gak bisa, jadi tanpa konfirmasi tindak Tiba-tiba pidana, lu nggak- dijemput oleh sebuah mobil. gue nggak tahu apa nih tiba-tiba nih. Iya. Pak, tadi dulu ada apa ini? Tetangga pada keluar kan ngelongok ya, apa nih? Mas Gini. Diko. Gue klarifikasi dulu tapi nih. Ah. Kalau lu misalnya, let's say lu melakukan misalnya penyebaran hoax nih. Ah, Atau ya. lu misalnya melakukan pencemaran nama baik. Wow. Nah, lu ketika lagi nyeduh kopi di rumah, Heeh. terus tapi lu udah dilaporin sama orang duluan, Heeh. lu emang bisa ditangkap. Ya, Tapi tapi gue bisa minta ininya Surat kan. tugas. Suratnya kan. surat tugas bisa diperlihatkan. Gue kenapa ini gitu kan. Nah, Ah. lu bisa minta surat tugas kayak ya, Surat tapi tugas. kalau gini, let's say kalau kita bicara di RUU KUHP yang sekarang, lu tidak mungkin bisa diperintahkan untuk ditangkap tanpa dua alat bukti. Karena kan penangkapan kan dilakukan terhadap seorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti. Jadi gini, gak mungkin tidak ada bukti untuk nangkap lu. Ketika lu lagi nyeduh kopi. Ya harus ada bukti dulu. Iya. Bukti. Jadi Ada bukti. ya, jadi kalau misalnya lu, let's say nih, ketika udah ditangkap nih lagi nyeduh kopi, terus tiba-tiba lu menemukan fakta bahwa kagak ada buktinya nih anjing, lu bisa pra peradilan. Ya. Tapi kan gue dikurung dulu. Nah itu emang bagian saksnya di situ sih Iya, memang. dikurung. Tapi gini, tapi itu bukan karena KUHP. Iya iya. Itu emang prosedurnya udah begitu. Prosedur. Sorry bukan, itu emang kesalahan prosedur. Kalau misalnya gak ada alat bukti ya. Oh. oke. Jadi gini, mau itu di KUHP yang lama, mau itu di KUHP yang baru, ketika lu ditangkap tanpa alat bukti itu salah. Salah. Jadi Iya, kalau iya, di KUHP yang lama itu ada namanya frasa bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu kalau di KUHP berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu harus meliputi dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Jadi kalau lu misalnya ditangkap tanpa alat bukti di KUHP yang lama salah. Dan ketika lu ditangkap ketika lu ditangkap tanpa alat bukti, tanpa adanya dua alat bukti, di KUHP yang lama salah, dan di KUHP yang baru ketika lu ditangkap tanpa adanya dua alat bukti salah. Salah juga. Yes. Sama aja. Sama aja. Jadi sebenarnya Iya, kayak Sama. mau di KUHP yang lama, di KUHP yang baru, ketika lu ditangkap tanpa alat bukti salah. Iya. Soalnya Oke. yang ini serem banget. Jadi makanya tanpa konfirmasi tindak pidana nih berlebihan. 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 Iya, ya serem ya. Ya, jadi Jadi gue merasa sudah ketakutan duluan. Iya. Walaupun gue nggak ngapa-ngapain sih. Iya, nggak ngapa-ngapain. Tapi gimana kalau fitnah? Fitnah kan tadi harus ada alat buktinya. Iya. Ya kalau alat bukti misalnya, ya intinya kan lu ditangkap dulu kan. itu emang nyebelin sih. Iya kan? Ya mau nggak mau. Gini, Iya. tapi tadi lagi-lagi ketika itu fitnah, masalahnya itu bukan di RUU KUHP. Oke. Karena di kota lama pun lu bisa difitnah juga. Iya juga ya. Sama aja lu kayak di let's say nih, lu bisa difitnah misalnya lu kayak saya nyuri barang saya nih. Heeh. Ya tetap bisa juga. Iya sih. Gampangnya
mau itu di KUHP yang lama, mau di KUHP yang baru, kalau difitnah fitnah aja. Fitnah aja. Fitnah lebih kejam dari Iya, pembunuhan. iya. Jadi itu bukan tanpa Lu gini, tetap dijemput. meskipun lu masih bisa pra peradilan nih, lu bisa Ah. membuktikan kayak enggak nih bukti gak sah nih, ini alat bukti ini Oke. ngaco, saya Iya. difitnah. Heeh. Tapi di KUHP yang lama juga kayak gitu. Wah, Jadi iya itu sih, istilahnya ya. gini. Oke, fitnah aja ya. Iya, itu dimensi permasalahan yang berbeda. Beda. Itu bukan permasalahan disebabkan karena RUU KUHP. Oke. Gampang Iya, gitu. Ya udah. Kita tinggalkan itu. Ya. Ya berarti itu tadi ya. Poin 4 ya. Poin 4. Ya. Jadi kalau kita bicara poin 4 nih, jadi sebenarnya ini agak hit and miss sih kalau kita bicara poster bijak memantau. Iya, bisa mantau. Jadi ini ada yang benar nih kayak nomor 2, gue sepenuhnya setuju sama nomor 2. nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Oke. Tapi nomor 4 nih kayak menangkap tanpa konfirmasi tindak pidana, ya mohon maaf ini kayaknya agak berlebihan. Berlebihan. Iya. Iya. Klaim lu, ya mohon maaf nih guys. Iya. Tapi pun satu doang yang benar di sini gue juga udah takut Iya. sebenarnya. Apalagi bener gitu. Dia takut lah. Sebenarnya sih, karena kalau kita bicara nomor 1 tuh juga kalau kita bicara diam-diam menyadap, merekam, mengotak-atik komunikasi digital tanpa batas soal penyadapan itu menurut gue problematikanya itu cuma di frasa sama sekali. Kalau lu bilang kayak diam-diam menyadap mungkin enggak? Mungkin. Kenapa? Karena pengaturannya belum ada. Pengaturan di KUHP-nya ya. Ya. Pengaturan di KUHP itu istilahnya mendelegasikan pada pengaturan di kemudian hari. Ya. Jadi kalau lu bicara bisa diam-diam menyadap bisa. Yang jadi masalah itu cuma frasa batasan sama sekali doang. Iya. Tapi kalau kita bicara diam-diam menyadap itu bisa. Itu juga problematik juga sebenarnya ini kayak aduh, Iya. chat gue. Emang chat apa sih?